Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia, di hari segala doa-doa kita tidak ditolak oleh Allah, di sisa usia kita, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru saja bangsa Indonesia tercinta merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus 2024. Sudah 79 tahun negara Indonesia merdeka dari penjajahan fisik. Selama 350 tahun, waktu yang sangat panjang untuk rakyat Indonesia menderita. Kita harus bangkit dari keterpurukan dan penindasan ini. Kita bisa buktikan ke dunia bahwa Indonesia siap menjadi negara maju. Indonesia siap bersaing, siap membangun dan siap bersinergi dengan negara-negara manapun. Angka 17 boleh berlalu dari pandangan kita. Angka 17 boleh menjadi simbol kemerdekaan, kebebasan dan kekuasaan. Angka 17 baru saja kita lewati bersama dengan penuh euforia dan kegembiraan. Tapi jangan lupa, jangan pernah tinggalkan angka 17 yang Allah turunkan dari langit, yaitu 17 rakaat setiap hari 5 waktu. Kita diwajibkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bangga, harus bahagia, harus bereforia, karena hadiah yang paling terindah
di mana Allah izinkan kita untuk bisa menghadapnya minimal 17 rakaat setiap hari. Siapa kita sampai Allah mengizinkan kita bolak-balik untuk menghadap Allah dalam sholat? Di saat kita sholat karena kita dianggap mulia oleh Allah, dianggap punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan diri kita bertemu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika ada seseorang yang tidak mau sholat, bukan karena dia tidak mau sholat, tetapi karena dia sudah jatuh dalam pandangan Allah, sudah terhina dan tidak ternilai di mata Allah, sehingga Allah tidak lagi mau mengizinkan kepada orang yang meninggalkan sholat untuk menghadapnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sholat itu ada 4 tingkatan agar kita dapat melihat sholat kita sudah berada di tingkatan yang mana. Tingkatan pertama, tingkat yang paling bawah, ada seseorang menganggap sholat itu sebagai beban. Ada orang yang mengerjakan sholat setiap hari namun masih merasa sebagai beban, malas disuruh sholat, terutama sholat subuh. Golongan orang seperti ini adalah orang-orang munafik. Sesuai dengan firman Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Surah An-Nisa ayat 142. Bahkan ada orang yang sulit bangun sholat subuh. Dalam satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, telah dikencingi setan. Di hadapan Nabi disebutkan tentang seseorang laki-laki yang tidur semalaman sampai datang pagi. Lalu Rasulullah pun bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi." Laki-laki itu telah dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesibuk apapun diri kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Sedang mengerjakan perkara penting apapun, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya, karena sholat itu urusan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, maka dia akan dipentingkan Allah. Siapa yang meremehkan sholatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan kepada siapapun. Walaupun ia kaya raya, hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, kalau tidak sholat, jangan pernah dijadikan teman. Jangan pernah dipilih jadi imam, jadi pemimpin, karena Allah saja dia sudah berani tinggalkan, apalagi bawahannya. Siapa yang tidak berguna baginya terhadap peringatan Allah,
maka tidak akan pernah berguna baginya peringatan dari siapapun. Orang yang tidak sholat, dia telah jatuh di mata Allah. Kita pun terus belajar untuk menjadi orang-orang yang mendaki dan orang-orang yang menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tingkatan yang kedua, ada orang yang sholatnya sebagai kewajiban. Jika ada orang yang menganggap sholatnya sebagai kewajiban, maka orang ini tidak pernah menambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholatnya pun dikerjakan sesingkat-singkatnya. Imam Al-Ghazali beliau berkata dalam kitab Bidayatul Hidayah, mengerjakan yang fardu ibarat orang dagang, itu baru balik modalnya saja. Keuntungannya ada pada amal-amal soleh, amal-amal sunnah. Semakin sering orang itu mengerjakan yang sunnah, maka semakin banyak dia memiliki keuntungannya. Padahal jika ia selamat, kalau kita ingin selamat, ingin sukses, ingin berhasil, ingin keluar dari berbagai masalah besar yang menimpa kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Jika berani tinggalkan sholat, berarti berani meninggalkan Allah. Padahal Allah maha pemberi dan maha penentu segala hidup dan mati kita. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jika orang ini sholatnya baik, sholatnya bagus, maka orang ini pasti beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Bila sebaliknya sholatnya rusak, sholatnya berantakan, maka orang ini pasti menyesal dan merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika seseorang sholatnya benar, maka seluruh ibadahnya pasti benar. Jika seluruh ibadahnya benar, maka hidupnya orang itu pasti benar. Jika hidupnya sudah benar, maka matinya pun akan benar. Jika orang ini matinya benar, maka pasti orang ini akan bertemu dengan orang yang paling benar di dalam surganya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tingkatan yang ketiga, ada orang yang sholatnya sebagai kebutuhan. Sholat kita adalah kebutuhan kita, sama seperti kita makan. Kita akan nambah dan nambah lagi. Kita tahu makan adalah kebutuhan kita. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun, saya rasakan akan menjadi kecil di pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak, di atas punggung saya. Di hadapan Allah sampai setitik debu yang sangat mudah Allah akan angkat dari kehidupan kita. Maka jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan. Saat kita sedang sakit, jangan tinggalkan sholat, karena kita lagi butuh kesehatan dan kesembuhan dari Allah. Karena Allah maha penyembuh segalanya. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syura ayat 80. Bahkan Habib Ali Al-Habsyi beliau berkata, Sayyidina Ali kalau sedang sakit, sembuhnya dengan sholat. Rasanya Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada letaknya jidat kita pada saat sujud. Lagi banyak hutang,
jangan tinggalkan sholat, karena kita menghadap kepada Sang pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia akhirat, pemilik semua mata uang di atas muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua permasalahan-permasalahan hidup kita menjadi ringan saat kita meletakkan jidat kita di tempat sujud. Kita berbisik lirih kepada Allah dengan suara rintihan doa kita, didengar yang punya aras, didengar segerap malaikat-malaikat di atas langit, sehingga Allah mengatakan kepada kita, wasjud waqtarib, bersujudlah kamu serta mendekatkan dirilah kamu kepada Allah. Surah Al-Alaq ayat 19. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Doa sangat mungkin dijabah Allah, apalagi dipanjatkan di sepertiga malam saat banyak manusia sedang terlelap tidur. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid faksiru ad-du'a. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ada sholat seseorang itu dijadikan sebagai hobi dan hiburan. Ini adalah sholatnya para nabi, para rasul, para sahabat dan para tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku adalah pada saat mengerjakan sholat. Hadis riwayat An-Nasai. Nabi itu kesenangannya dan hobinya adalah sholat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabau amrun faz'ilas salat." Kebiasaan Rasulullah ketika menghadapi kesulitan-kesulitan adalah segera dengan melakukan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendengar kabar-kabar yang tidak enak, beliau segera menuju pada sholat. Kalau sudah ada kabar pasukannya terkalahkan di medan perang, Nabi melihat Bilal, lalu Nabi bertanya, "Wahai Bilal, sudahkah dekat waktu sholat?" Bilal menjawab, "Sebentar lagi ya Rasulullah." Kemudian Nabi berkata, "Ya Bilal, santaikan diri saya, tolong hibur diri saya Bilal, segera azan dan kita lakukan sholat bersama-sama." Begitu juga sahabat Umar bin Khattab. Beliau ketika mau sholat sunnah, beliau memanggil seseorang yang berada di dalam masjid, sementara orang itu sedang membaca Al-Quran. Kata Umar bin Khattab, "Sini kamu, duduk di samping saya. Kamu akan saya bayar. Kamu akan saya bayar." "Untuk apa Tuan saya duduk di samping Tuan yang sedang sholat? Kalau nanti saya berdiri lama, ingatkan saya untuk ruku. Kalau nanti saya rukunya lama, ingatkan saya untuk i'tidal. Kalau nanti saya sujudnya lama, maka ingatkan saya untuk bangun di antara dua sujud." Karena Umar bin Khattab menjadikan sholat itu sebagai hiburan. Begitu indahnya, begitu nikmatnya, begitu puasnya, sehingga Umar bin Khattab minta orang di sekelilingnya untuk mengingatkan sujud, ruku dan lain sebagainya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita selalu berdoa, meminta kepada Allah seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Ya Allah, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa-doa kami. Surah Ibrahim ayat 40. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasun wal ghafurur rahim.